Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa dengan NIM 20061110432 dari kelas Agroteknologi B. Pada kali ini saya akan mempraktekkan proses difusi, osmosis, plasmolisis, deplasmolisis, fotosintesis, dan transportasi pada batang. Pada percobaan pertama, kita akan mempraktekkan proses difusi itu berlangsung dan bagaimana hasilnya. Di sini ada dua buah gelas yang berisi air dengan volume yang sama, 1 sendok makan dan 1 pewarna makanan. Pada kedua gelas ini akan kita campurkan pewarna makanan. Pada gelas pertama tidak kita aduk, dan pada gelas kedua akan kita aduk menggunakan sendok makan. Di sini kita untuk mencari tahu berapa lama pewarna makanan tersebut tercampur dalam gelas yang berisi air menggunakan stopwatch. Pada percobaan pertama, pada gelas pertama kita beri pewarna makanan sebanyak 1 tetes saja. Kemudian kita aduk dan kita hitung menggunakan stopwatch berapa lama pewarna makanan terlarut. Pewarna makanan terlarut pada air selama 5 detik. Selanjutnya kita teteskan pewarna makanan pada gelas kedua yang tidak akan kita aduk sebanyak 1 tetes. Lalu kita mulai stopwatchnya berapa lama pewarna makanan terlarut. Larutan pewarna makanan sudah tercampur dan terlarut pada gelas kedua. Hasil waktunya itu 11 menit 24 detik. Proses difusi ini berlangsung ketika adanya pemindahan molekul zat dari larutan hipertonis ke larutan hipotonis. Pada air sebagai larutan hipotonis dan pewarna makanan sebagai larutan hipertonis. Cobaan difusi selanjutnya yaitu menggunakan garam kasar. Percobaan difusi ini sama seperti percobaan difusi pertama. Kita menggunakan 2 buah gelas yang berisi air dengan volume yang sama. Gelas pertama kita masukkan garam, namun akan kita aduk menggunakan sendok makan, dan gelas yang kedua tidak kita aduk. Kita di sini mencari berapa lama garam tersebut terlarut. Baiklah, kita akan mengambil garamnya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas pertama. Di sini kita menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa lama garam tersebut terlarut. Lalu kita akan menghitung menggunakan stopwatch berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk garam tersebut terlarut di dalam air ketika kita aduk. Dan garam pun sudah terlarut. Untuk melarutkan garam tadi membutuhkan waktu selama 2 menit 41 detik. Percobaan yang selanjutnya kita menggunakan gelas yang kedua. Kita masukkan garam ke dalam air, namun tidak kita aduk. Kita menunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk garam tersebut terlarut menggunakan stopwatch. Kita mulai dari sekarang. Baiklah, pada 3 menit
menit ketiga garam pun sudah terlarut, baru kita akan memberhentikan stopan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan garam tersebut tanpa diaduk selama 3 menit 31 detik. Kesimpulannya, garam lebih cepat terlarut ketika kita aduk dibandingkan garam yang kita biarkan saja di dalam air. Garam yang ketika kita aduk dia membutuhkan waktu selama 2 menit 41 detik, dan garam yang tidak diaduk membutuhkan waktu selama 3 menit 31 detik. Percobaan selanjutnya itu percobaan osmosis. Di sini kita mencoba untuk mengetahui apakah ada terjadinya osmosis pada kentang. Adapun yang harus kita siapkan yaitu tusuk gigi, pisau Inggris, kentang, 2 buah wadah yang berisi air, gula, dan pewarna makanan sebagai pengganti methylene blue. Langkah kerja yang pertama kita lakukan yaitu pertama kita potong pangkal atas dan pangkal bawah pada kentang menggunakan pisau silet. Langkah selanjutnya yaitu kita membolongi kentang menggunakan tusuk gigi yang sudah kita ukur diameter kedalamannya yaitu 2 cm. Yang kita ukur menggunakan roll, menggunakan penggaris 2 cm, dan lebarnya 1 cm. Lebarnya sudah 1 cm, lubangnya sudah 1 cm. Setelah itu kita masukkan kentang ke dalam wadah. Langkah selanjutnya yaitu kita campurkan gula sebanyak 1,5 sendok makan, kemudian kita campurkan pewarna makanan sebanyak 1 tetes, kemudian kita aduk sampai gulanya dan perwarnanya terlarut. Ketika cairan pewarna makanan dan gulanya sudah terlarut, kemudian kita masukkan ke dalam atau ke lubang kentang yang ujungnya pangkal atasnya kita lubangi untuk mengetahui terjadinya osmosis. Baiklah, kita tunggu ini pada jam ini sekarang jam 12:06. Nanti kita lihat lagi jam 12:11 untuk 5 menit pertama. Waktu sudah menunjukkan 12:11 ya. Baiklah, kita akan mengukurnya menggunakan
lidi, baiklah kita tandai. Gunakan pulpen. Tadi pada 5 menit pertama kedalamannya yaitu 2 cm. Setelah itu kita menunggu 5 menit kedua. Waktu sudah menunjukkan 12:17, ketinggalan kelewatan 1 menit, aturan 12:16. Mulai kita hitung kedalaman kentang pada 5 menit kedua. Pada 5 menit kedua giginya kita ukur menggunakan roll, penggaris maksudnya, roll. Pada 5 menit kedua ukurannya, kedalamannya pun makin bertambah menjadi 2,3 cm. Pada 5 menit ketiga, yaitu ini menunjukkan 12:19. Untuk 5 menit ketiga yaitu 12:21. Oke, kita tunggu. Waktu sudah menunjukkan 5 menit ketiga. Baiklah, kemudian kita ukur kedalaman lubang pada kentang. Baik, kita ukur. Ambil dulu, kita ukur, baru kita ukur menggunakan penggaris. Menit ketiga 2,4 cm. Waktu sudah menunjukkan 12:22. Untuk memasuki 5 menit keempat yaitu 12:26. Baik, kita tunggu lagi. Waktu sudah memasuki 5 menit keempat yaitu 12:26. Kemudian kita akan mengukur cairan pada kentang.
baiknya kita ukur. Pada 5 menit keempat malah terjadi pengurangan ukuran menjadi 2,1 cm. Cairan yang berada di dalam kentang tersebut mengalami penyerapan, itulah yang disebut dengan osmosis, sehingga setiap 5 menit pertama hingga ke 5 menit keempat lubang pada kentang menjadi lebih pendek ketika diukur menggunakan tusuk gigi, sehingga ketika dimasuk dan diukur menggunakan tusuk gigi tidak berukuran 2 cm lagi, namun dia mengalami pengendapan. Inilah yang dinamakan terjadinya osmosis. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan plasmolisis. Di sini kita mempraktekkan bagaimana plasmolisis terjadi. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan di larutan yang hipertonis, terdapat sitoplasma, maka air di dalam sel akan keluar sehingga sitoplasma mengerut dan terlepas dari dinding sel. Maka percobaan kita ini yaitu untuk mengetahui proses pengerutan pada bahan yang kita praktekkan, yaitu bawang merah. Bahan dan alat yang kita gunakan yaitu bahannya bawang merah dan garam halus. Alatnya itu 2 buah wadah, penggaris, dan pisau silet. Baiklah, bawang merah tersebut akan kita kupas dan kita ambil lapisannya. Ketika bawang yang sudah dikupas tadi, kita ambil lapisannya dan kita ambil 3 lapisan sebagai sampel dalam melakukan percobaan plasmolisis. Ketiga sampel kulit bawang ini, lapisan bawang ini kita ukur panjang dan lebarnya. Sampel pertama, kulit bawang lebarnya 1,5 cm dan panjangnya 2 cm. Dan sampel bawang yang kedua kita ukur juga panjang dan lebarnya. Lebarnya berukuran 1,3 cm. Panjangnya 2 cm. Dan sampel bawang yang ketiga kita ukur juga lebarnya. Lebarnya 1,4 cm dan panjangnya 2 cm. Selanjutnya kita ambil garam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita letak ke dalam wadah. Selanjutnya kita campurkan dengan air sebanyak 2 sendok makan. Ini
ini kita aduk. Selanjutnya kita masukkan lapisan kulit bawang tadi ke dalam wadah ini. Udah ya, video juga. Selanjutnya kita masukkan lapisan kulit bawang yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita tunggu selama 3 jam. Ini jam 11.35, berarti kira-kira kita tunggu sampai jam setengah 2, jam setengah 3. Setelah 3 jam, lapisan bawang pun mulai nampak berkerut. Setelah itu kita akan mengukur panjang dan lebar pada lapisan bawang. Lapisan bawang yang sudah direndam selama 3 jam sudah nampak mulai berkerut. Baik, setelah itu kita mulai mengukur panjang dan lebarnya. Ini merupakan lapisan, ini lapisan awalnya, lapisan pertama ya. Lapisan pertamanya lebarnya sekitar 1,3. Dan panjangnya 1,9 cm. Pada lapisan bawang yang kedua juga mulai nampak keriput dan nampak mulai berkerut. Ayo kita ukur lebarnya. Lebarnya 1,3. 1,1 cm. Panjangnya 1,9. Terus percobaan lapisan yang ketiga memiliki lebar 1 cm dan panjangnya 1,9 cm. Maka plasmolisis ini
Akibat perendaman, lapisan bawang pun lebih berkerut dan agak mengecil karena perubahan dari bentuk panjang dan lebar pada lapisan bawang. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan di plasmolisis. Kita menggunakan lapisan bawang yang tadi, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Kita tunggu sama seperti halnya selama 3 jam. Lapisan bawang yang telah kita masukkan ke dalam air kita ambil, kemudian kita letak ke wadah. Ini lapisan pertamanya, percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Kita kembali mengukur panjang dan lebarnya pada lapisan kulit bawang tersebut. Nah, ini kulit bawang yang pertama, kita akan mengukur bawang lebarnya 1 cm, dan lebarnya 1,5 cm. Pada bawang percobaan kedua, lebarnya 1 cm, panjangnya 1,6 cm. Kemudian percobaan yang ketiga, lapisan kulit bawang yang ketiga, lebarnya 0,7 cm, panjangnya 1,8 cm. Kesimpulannya, maka ketika kita rendam air, percobaan selanjutnya yaitu percobaan fotosintesis, yang mana kita akan mencari atau mendeteksi adanya karbohidrat bila daun dimasukkan ke dalam larutan JKJ. Alat dan bahannya yaitu pertama, daun pacar air, aluminium foil, pewarna makanan, wadah yang berisi air, kemudian sendok. Pertama yaitu kita memotong aluminium foil. Sebelumnya saya sudah memotong aluminium foil berbentuk persegi panjang. Kemudian kita lapisi bagian tengah pada daun pacar air. Seperti ini. Kemudian wadah yang berisi air kita campurkan dengan pewarna makanan.
Kemudian pewarna makanan yang sudah tercampur dengan air kita aduk hingga merata larutannya. Kemudian kita potong bagian pangkal atas dan bawah pada daun pacarai. Ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Kemudian kita lepas aluminium foil pada bagian tengah daun. Setelah itu kita masukkan bahannya. Ini bagian pangkal bawahnya, atasnya, dan tengah. Kemudian saya akan mengambil wadah untuk meletakkan daun tersebut. Ini bagian bawahnya, tengah, dan atas. Saya akan menunjukkan hasil sebenarnya. Setelah percobaan selanjutnya yaitu kita menggunakan alang-alang dan botol yang berisi air dengan setinggi 20 cm. Kita di sini untuk mempraktekkan berapa lama alang-alang tersebut. Ini kan dia menutup, ketika dimasukkannya berapa lama dia membuka kembali. Kemudian alang-alang kita masukkan ke dalam botol. Sekarang pukul 14.36. Kita menunggu alang-alang daunnya terbuka kembali. Berapa lama yang dibutuhkan alang-alang untuk membuka kembali daunnya. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan silem batang. Percobaan ini kita lakukan menggunakan batang bayam. Sebelumnya di sini kita mempersiapkan batang bayam, sendok, pewarna makanan, wadah seperti gelas, kemudian mangkok yang berisi air. Sebelum kita melakukan percobaannya, kita membuat larutannya terlebih dahulu. Kita beri air biasa, kita masukkan ke dalam gelas sebanyak 3 sendok. 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan pewarna makanan sebanyak 3 tetes, 10 tetes maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita aduk. Setelah larutan tersebut tercampur, masukkan batang bayam ke dalam gelas. Kemudian kita letakkan ke daerah yang ada sinar mataharinya. Kita akan menunggunya selama 15 menit. Ini merupakan batang bayam yang tadi diletakkan di bawah sinar matahari selama 15 menit. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Setelah itu kita belah batangnya.
Untuk mengetahui diserap atau tidaknya, kita membelah batang pada daun bayam. Ternyata daun bayam menyerap larutan tersebut, karena dilihat dari larutan yang berwarna biru di dalam batangnya.